Bentar Bang Bagus. Ketika Al-Hidayah menyaksikan sesuatu peristiwa, ketika orang tanya, Al-Hidayah bukan lagi di masa itu, tetapi Al-Hidayah bersaksi menceritakan kesaksian yang itu yang Al-Hidayah saksikan begitu. Jadi bedakan menyaksikan, bersaksi dan saksi. Kesaksian. Begitu. Jadi orang Islam bersaksi artinya mempercayai atau betul-betul kita yakin bahwa Allah itu satu. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Bersaksi itu. Bukan menyaksikan Allah itu satu, bukan. Dulu Bang, izin dulu ada keluarga datang ini, Bang Al, saya turun dulu ya. Iya. Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Host, saya boleh diskusi sebentar dengan Silalan. Saya tertarik dari tadi di bawah, beliau menyatakan silakan. Katolik ya. Saya cuma sebentar doang soalnya ada mau. Lama juga nggak apa-apa Bang. Oke, Bagus sudah turun juga kok. Anda Katolik ya. Saya mau nanya, Yesus itu Mesias? Iya. Mesias apa sih arti Mesias? Orang yang diurapi. Orang yang diurapi, oke. Bang Bagus bisa bukain Yesaya 45 ayat 1. Berapa Yesaya ya? Yesaya 45 nomor 1. Tunggu, saya buka. Saya bukakan Yesaya. Bukakan dan baca kencang-kencang ya. Jadi orang yang diurapi ya. Yang diurapi oleh Allah. Siap. Oke, sebenarnya Allah mengurapi siapa? Silakan baca Yesaya 45 nomor 1. Itu Kores kalau tidak salah ya di situ ya. Kores. Apa ya? Itukah atau mungkin lupa? Silakan Bang Selaho. Biarkan dia baca. Bentar, saya carikan dulu ayatnya. Yesaya. Pusing Bang kalau kerja sendirian Bang. Ya sama, saya juga cuma kerja sendiri. Berapa tadi aku baca sendiri aja deh. Lama. Yesaya 45 nomor 1. Yesaya 45, Yesaya 2. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Bang Beni, nanti dia yang baca, Bang Beni. Iya. Karena dia yang mengatakan Yesus diurapi oleh Allah. Sebenarnya Allah mengurapi siapa sebenarnya? Kasih ciuman kudus dulu dong. Itu aneh sama ini orang giliran dicium semua ketawa. Ada yang aneh ini sudah mau pukul 1 ini. Sudah dapat. Iya saya banget tadi. 45 nomor 1. 4521. Nomor 1. Oke. 45. Bang Lu. Setelah ini asyhadu ya. Allah. Belum, dia masih mau mengelak ini. Saya bacakan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di hadapan dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Oke. Jadi siapa yang diurapi Allah sebenarnya? Yesus atau Kores? Loh, gimana sih? Kok kan ini sih? Ini Kores kan yang diurapi tuh. Ayo muter. Ayo muter. Bodrek. Bukan. Terus gara-gara di sini ada kata-kata diurapi, terus Yesus batal diurapi gitu. Ini statement dari Allah sendiri loh. Allah yang berbicara di sini. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores. Sekarang kamu cari ayat yang menyatakan inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Yesus. Ada nggak? Bukan kepada Yesus. Yesus itu. Ada nggak? Nggak ada. Loh, berarti bukan Mesias. Berarti tidak diurapi. Loh, coba cari kata Mesias itu apa artinya? Diurapi. Nah, ente sendiri tadi mengatakan dengan lantang, Yesus itu Mesias. Iya, Mesias artinya apa? Yang diurapi. Ya sudah, ngapain lagi dicari ayat seperti ini? Loh, kenapa? Nah, kita jelas-jelas kita kasih data. Ternyata yang diurapi bukan Yesus, tapi Kores.
Kalau Bahkan orang Ya, nabi Bang aja Selaho, jangan. gini, kesaksian yang dari kamu mengatakan Yesus itu diurapi. Sementara kalau di Bible ternyata kesaksian dari Tuhan yang diurapi bukan Yesus tapi Kores. Nah, yang mana Gitu. nih? Yang ditanya sama Bang Muhammad Zulfikar ini, di mana kemudian Yesus itu ditemukan yang diurapi? Gitu. Mesias tadi, Bang. Ya Mesias Mesias. dari mana gelar Mesiasnya? Siapa yang memberikan? Lah, ya Allah. Dari mana Oh. ayatnya Allah memberikan gelar Mesiasnya? Ada nggak Aduh, ayatnya? kok dipadukan dengan ayat Yesaya? Loh, harus dipadukan loh, satu Bible. Selaho, siapa yang pertama kali memanggil Yesus itu Mesias dalam Bible? Kamu tahu nggak? Oke, coba Bang, jelaskan ayat berapa Bang, biar saya buka Bang. Tahu apa enggak? Enggak, bukaan dulu. Nanti Enggak, sudah kita buka tanya. baru tahu. Ya, ya. Kau tahu atau tidak yang memanggil Mesias pertama kali di dalam Bible? Itu terguncang. Iya. Bang Pingkai, ayat berapa biar saya buka? Nah, kalau kau tidak tahu sama, maka marilah kita tidak tahu sama-sama karena Yesus Tapi malu-malu untuk mengakui. Nanti kita sudah buka baru. Saya tahu itu saya tahu. Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama ya Silaho. Yang kedua, Yesus itu menyelamatkan manusia. Ya. Ya. Oke. Sekarang kita buka Yesaya 45 nomor 13. Yesaya 45 nomor 13. Wah, Akulah yang menggerakkan Kores untuk masuk menyelamatkan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Terus. Jadi yang diutus untuk masuk penyelamatan siapa? Terus maksud abang di sini, ini Kores ini melebihi daripada kuasa Yesus gitu. Pinter. Nah, aduh. Gimana sih? Ini sudah Allah sendiri loh yang mengatakannya. Jangan kau sudah hujat Yesus, kau hujat Allah pula di sini. Baca di situ, Bang. Di situ sudah statement Allah. Sudah statement Allah loh ini. Lihat judulnya, Bang. Judulnya abang baca nggak? Tuhan memakai Kores sebagai alat. Nah, Tuhan memakai Kores sebagai alat. Ya iya, tapi sekarang saya tanya, pernah nggak Yesus disebut namanya oleh Allah? Bagaimana? Pernah nggak Yesus itu disebut namanya oleh Allah? Loh, yang memberi nama itu dia sendiri kok. Di ayat mana? Loh, perhatikan di ayat sewaktu di ayat mana? Di ayat mana Allah sendiri mengatakan kepada Kores atau kepada Yesus? Ada nggak? Tadi kan Abang bilang sebutan nama. Iya, ada nggak? Allah itu menyatakan namanya langsung, menyatakan nama Yesus langsung. Allah sendiri yang melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, berarti katanya, Pak. Kalau ini langsung Allah sendiri. Kepada kamu. Sekarang ada Allah langsung. Ini sekarang kita bahas, tidak usah bandel, Pak. Cup. Kamu memaksakan tunggu. Bukan memaksakan, bukan memaksakan, ya, bukan memaksakan. Bukan memaksakan. Di sini sudah data. Ini sudah data valid, Pak ya. Sudah data valid. Kemudian kamu mengatakan Yesus adalah gembalaku. Nah, Yesus adalah gembalaku. Kamu baca lagi Yesaya 44:28 dan ternyata semua berbicara tentang Kores. Udah gak kondusif kamu. Makanya gantian kondusif. Makanya gini. Tunggu dulu. Makanya waktu di Gua Hiro, apakah itu Allah berfirman langsung kepada Muhammad? Jangan lari ke situ, Pak. Pecahkan dulu saya ini. Anda kan mau menang sendiri. Loh, berarti Anda belum menjawab. Anda belum menjawab, Anda sudah bertanya. Kalau Anda nanya Al-Quran nanti saya jawab, tapi selesaikan aja dulu itu. Anda belum menjawab loh. Sekarang saya mau tanya, Yesus itu sebagai gembala yang baik bukan? Ya jelas. Terus gembala yang baik. Oke, host silakan baca Yesaya 44:28. Saya rasa dia udah malu kalau mau baca ini. Malu saya. Yesaya 44:28. Silakan, siapa yang bisa baca?
Akulah Nggak boleh yang berkata gontok-gontokan lah. tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah. Enggak, ya saya berapa Iya. tadi? Yesaya 44:28. Dan 44, tentang 28. bait suci, baiklah diletakkan dasarnya di Yerusalem. Jadi Allah aja mengakui Kores adalah gembalaku. Segala kehendakku Wis. akan digenapi. Ya. Segala kehendakku akan digenapinya. Kehendak Lah, Iya. terjawab sudah Kores. seperti apa yang Yesus katakan. Semuanya sudah digenapi seperti yang tertulis di hukum Taurat. Ternyata Kores sudah genapi semua. Kenapa Itu jadi ini Yesus kenapa nih jadi berarti sia-sia dong Bang Muhammad, Bang Zulfikar. Ya mati percuma yang disalib. Aduh, loh, kok berarti Anda itu membaca sendiri, menarasikan sendiri. Saya nggak boleh Loh, menjelaskan. Kok bernasasi sendiri sesuai data, Pak? Aduh, nggak sehat diskusi seperti itu. salah sangka. Enggak, jangan tertawa dong. Salah sangka. Anda itu ini, malu Bang sendiri, Zulfikar? nggak sanggup jawab. Bang Zulfikar, Bang Zulfikar salah alamat apa gimana ini? Salah sangka kah? Jangan ketawa. Kasihan anak orang nangis nanti kalau kita ketawa. Bukan. Udah takut tawa loh. Anda itu tidak tahu konsepnya di situ itu. Makanya asal Anda comot-comot, Anda narasikan sendiri dan Anda padu kepada Yesus. Tadi saya sudah bilang, saya baca. bukan. Tadi saya sudah bilang kepada Muhammad ini, namanya Muhammad ya, maaf ya, namanya ini kan Muhammad. Tadi nama Yesus itu diberikan oleh Allah langsung, tapi melalui Jibril, tapi dia nggak terima. Itu bukan langsung, Pak. Itu lewat perantara, Pak. Itu bukan bukan Yesus langsung, namanya. Pak. Itu lewat mediator, Pak, berarti namanya. Bukan Iya, bukan berarti Makanya tadi Yesus, saya tapi tanya, yang Immanuel. memanggil Yesus Mesias itu dalam Bible itu sopo? Gitu. Enggak, itu satu dulu. Oke, mediator. Berarti firman Allah yang sampaikan kepada Jibril, berarti mediator juga itu. Kok kepada Jibril? Nggak ada kaitannya sama Gibrail. Intinya di sini Bang Disaloho gini ya dalam diskusi itu sebenarnya. Makanya saya bilang kalau naik di Kemal itu Bang, kami tahu kamu Kristen. Dan Kristen ini memang kokoh dengan dogma, doktrin. Makanya kalau naik di atas, lepaskan yang namanya dogma, karena kita di atas ini berbicara tekstual, ayat. Ternyata apa yang kita imani, sebaliknya dengan Bible. Bible menjawab langsung. Contoh, Mesias, kamu bilang diurapi. Ternyata yang diurapi bukan Yesus, tapi Kores. Penyelamat, kamu bilang Mesias. Ternyata penyelamat, Kores, bukan Yesus. Bahkan Allah langsung yang mengatakan, dia adalah gembalaku. Tetapi kalau Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Perkataan Yesus, bukan perkataan Allah. Sebab apa? Kan saya sudah jelaskan awal-awal. Bible itu ditulis oleh tangan-tangan manusia, menceritakan bahwa ini dari Tuhan. Disisipkan nama Yesus di situ lalu disembah. Menurut orang Yunani. Dan anehnya kita-kita yang di Asia ini, yang kokoh dengan doktrin, imani tanpa membaca Bible. Makanya saya tanya, pertama kali menyebut Yesus Mesias itu sopo dalam Bible. Bukan Allah, bukan Gibrail, Bang Seloho. Kecuali kalau kamu mengakui kamu tidak pernah baca dan tanya Al-Hidayah, siapa gitu. Saya tidak tahu, itu baru jujur namanya. Tapi kalau kamu tidak mau mengakui, maka saya pun pura-pura bego gitu. Silakan lanjut. Tadi statement closing dari saya karena saya udah mau turun, saya ada kerjaan sedikit ya. Jadi Bang Silalaho ya, salam kenal dari saya. Jawab diskusinya. Salam kenal dari saya ya. Anda Katolik, saya mantan frater Pak ya. Anda dengar ya, Anda Katolik, saya mantan frater Pak ya. 12 tahun saya di dalam seminari, saya hampir dibaptis menjadi satu pastor. Udah, kamu main kabur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuhan Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bertanggung jawab ucapanmu. Bukan tidak bertanggung jawab, dia sudah ini tadi Bang. Sudah bahkan dia yang tunjuk ke kamu. Bang. Kenapa Yesus tadi itu disampaikan melalui malaikat kok nggak terima dia? Itu bukan Allah langsung, itu bisa ngada-ngada katanya. Maksudnya? Malaikat? Apa? Kan tadi nama Yesus itu kan, itu kan disampaikan malaikat atas perintah Allah. Nama Yesus? Iya.
Enggak ada. Bukan masalah Yesus di sini, Bang. Mesias, Bukan, masalah Bang. Mesias. Namanya tadi, Bang. Kan dia tadi menyebutkan Kores. Bukan, yang ditanyanya tadi, di manakah Yesus itu dikatakan Mesias? Gitu. Bukan Yang itu tadi, seperti Bang. Bang Sialoho bilang, ditanyakan awal-awal, menurut kamu Mesias itu apa? Kamu bilang diurapi. Ternyata di Yesaya 45 nomor 1, yang diurapi Allah itu adalah Kores, bukan Yesus. Itu sebagai alatnya Allah. Kok Allahnya Kalau pakai Yesus, alatnya lagi kalau bagai? Yesus, loh, kan iya di situ terus alatnya Allah dia, Kores Kok tuh. muter-muter nih? Bukan Sekarang muter-muter, Yesus itu Bang. Allah atau alat? Kalau Yesus itu adalah Tuhan itu, Bang. Oke, Yesus itu Tuhan ya. Ini akui dulu nih, jangan kita muter-muter nanti. Akui dulu, Yesus itu Allah ya. Konsisten, Bapak. Tegaskan dulu. Konsisten. Ya. Konsisten. Kalau abang tidak memahami Tritunggal itu, kita akan muter-muter. Aduh, Bang Seloho. Ini manusia, Bang, yang bertanya kepada Anda. Bayangkan kalau Yesus yang bertanya sama Anda, apa kira-kira yang kamu jawab? Siapa yang suruh panggil kamu saya Tuhan? Apa kau bilang sama Yesus? Kau harus paham Trinitas Yesus, gitu. Nah, La itu kan haula wala maunya, quwata. itu kan maunya pertanyaan abang. Mana ada Yesus bertanya seperti itu? Tentu, Bang, tentu. Karena apa? Yesus sudah memperkenalkan Tuhan. Ditanya sama orang-orang nih, siapa Tuhan itu? Markus 12:29. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam Lukas 4 nomor 8, sembahlah Tuhan Allahmu, sebab ada tertulis hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah apa yang kami kenal. Perkataan Yesus semuanya. Dia bertuhan, yes. Dia mengasih tahu Allah itu esa, yes. Sekarang Bang Sialoho ditanya, konsep Trinitas, ajaran Yesus atau ajaran dogma gereja? Itu apa kamu bilang sama Yesus? Yesus, kau tolol ya Yesus, kau tidak paham Trinitas Yesus, kau belajar sono Yesus gitu? Jawabnya? Ya enggak lah. Oh, enggak kan? Maka sekarang coba, di mana kemudian Yesus dikatakan adalah Mesias? Ya karena pekerjaan-pekerjaan dia, Bang. Allahu Akbar. Abang cuma ngambil ayat yang sesuai dengan kehendak abang aja. Sekarang yang Bang Seloho sesuaikan dengan Bang Seloho, ayatnya mana? Enggak ada langsung. Ya enggak, lihat aja kuasa-kuasanya itu. Bukan pakai kuasa-kuasa di sini, Bang. Bukankah Yesus itu tidak membelah laut seperti Musa? Dia mengatakan siapa yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya itu jalan. Jalan bukan tujuan, Bang. Kalau jalan nggak tujuan berarti jalannya itu apa? Dalam Al-Quran itu, kamu tahu nggak Al-Quran itu hudalinas? Kamu tahu hudalinas apa artinya? Sekarang aku tanya, jalan itu dibuat bukannya untuk tujuan? Iya, kan tetapi di Al-Quran, dengar. Dalam surah Yasin, ayat 4-5, Al-Quran dan Muhammad itu adalah petunjuk jalan yang lurus. Kami tidak mungkin menuhankan jalan. Begitupun dengan Yesus. Karena kehendak dari Allah Bapa itu bukan berkehendak untuk menuhankan Yesus. Itu yang terdapat dalam Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa Allah Bapa di surga berkehendak menuhankan jalan? Enggak. Apa Allah Bapa berkehendak menuhankan Yesus? Enggak. Apa Allah Bapa berkehendak ke gereja hari Minggu? Enggak. Enggak, berapa tadi itu? Matius 7:21 sampai 23. Coba dibacakan. Matius 7. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak apa tadi? Mana kehendak Bapak menuhankan Yesus? Loh, makanya boleh saya jelaskan, Bang. Bukan jelaskan, hancurkan. Silakan. Boleh, terserah abang mau bilang hancurkan. Coba cari ayatnya. Di mana? Satu aja. Bahwa Tuhan berkehendak menuhankan Yesus. Langsung saya masuk Kristen. Silakan. Tunggu dulu. Saya jelaskan dulu. Saya tunggu ini. Saya jelaskan dulu ayat 21. Di sini kan dikatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Di sini dijelaskan sama seperti. Tunggu dulu. Kok di sini diputung?
melainkan Oh, lanjut. Melainkan dia Tunggu, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa ada kehendak Bapa di surga menuhankan Yesus? Apa ada kehendak Bapa di surga ke gereja hari Minggu? Apa kehendak Tunggu Bapa di surga dulu. tidak makan harus makan babi? Masa saya nggak Apa boleh kehendak Bapa di surga tidak disunat? Coba. Ya makanya biarkan saya menjelaskan. Ya, Jangan silakan. ditambah narasi yang seperti itu. Mm-mm. Maksud ayat di 21 ini, Bang. Contohnya Maksudnya saya lah. Pak Lohong takut disunat gitu maksudnya. Nah, inilah orang lagi ngomong. Dijelasin dulu bagus. Biar. Orang lagi ngomong, ini baru masuk ini bintang bagus ini. Saya bagus. Oh, saya injili lagi. Loh, kok akunmu beda? Iya, Terus, soalnya terus, yang lanjut, tadi lanjut dulu, lobet. Oke, Lanjut, lanjut. oke. Di ayat 21 ini contohnya saya lah, Bang. Saya ini selalu membawa nama Tuhan gitu. Tapi dalam kehidupan saya bermasyarakat atau berteman tidak menunjukkan kebaikan. Itu saya ditolak itu, Bang. Kehendak Bapak itu menunjukkan kebaikan tadi maksudnya. Kehendak Bapa yang di sorga itu bukan kebaikan yang dilakukan oleh Bapa. Kehendak Bapa di sorga itu apa? Menuhankan Yesus kah? Itu makanya. Itu namanya karunia Allah. Kok pakai karung? Astagfirullahaladzim. Sekarang gini Bang Pingkai. Apakah kita, karena kita berbuat baik, kita masuk surga? Kan tidak. Kita ke surga, kita ke neraka itu kan karena kehendaknya Allah. Apa kehendak itu? Apa kehendaknya? Menuhankan Yesus gitu. Nah, kok aduh agak susah. Kamu aja ketawa. Gimana lagi saya dengan saya dengan pernyataan abang tadi sunat dan ini makan babi, nggak ada itu. Gini Bang Selohoya, dari tadi saya menjelaskan seperti mana buku-buku Bible itu dikarang dari Yunani dan kami persembahkan data. Tetapi kalau teman Kristen bilang, saya jawab ya, bukan jawab, menghancurkan ayat bahasa Melayu itu. Sebab itulah kenapa itu daripada Yunani kuine menjadi bahasa Indonesia, supaya kamu paham. Karena kita yang bahasa Melayu ini tidak perlu tafsir menjadi bahasa Korea, bahasa Jepang. Sekarang apakah ada kehendak Bapa di surga menuhankan Yesus? No. Apakah ada kehendak Allah Bapa di surga makan babi? Tidak. Apakah ada kehendak Allah Bapa di surga ke gereja hari Minggu? Tidak. Apalagi dengan mari kita bersukaria, haleluya, karena ini bukan dari Tuhan, halilintar gitu. Buatan manusia tuh. Berarti abang nggak memaknai. Tunggu dulu Bang Pingkai. Di ayat 1 ini, di 21 ini kan menceritakan kerajaan surga, Bang. Ya. Kehendak Bapa di surga itu apa? Jawab. Bukan kehendak Bapa di surga. Maksudnya sini. Itu sudah ayatnya, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga itu ayatnya. La ilaha illallah. Kehendak Bapa itu apa? Bagi siapa umatnya yang mau masuk ke surga itu lagi itu disebut uap. Jadi ketika Tuhan menjelma menjadi manusia itu tidak bisa lagi dikatakan Tuhan. Itu manusia sepenuhnya, bukan Tuhan. Iya, itu menurut kamu kan, Pak. Bukan menurut saya. Bilang Allah itu faktanya Yesus itu dia terbatas ruang dan waktu. Kenapa? Karena dia manusia. Apakah setelah dia menjadi manusia membatasi kekuasaannya? Terbatas. Saya jelaskan. Kamu lihat ya. Waktu dibaptis di Sungai Jordan itu ada tiga. Tiga-tiganya terpisah. Ada suara di langit. Ada Bentar, sebentar. Dengarkan baik-baik. Kemudian ada Yesus yang dibaptis di Sungai Jordan itu oleh Yohanes. Tiga-tiganya terpisah dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi kalau kalian katakan itu satu hakikat, itu faktanya bukan satu hakikat. Itu ada tiga hakikat di situ yang berbeda-beda. Nah, jadi lagi-lagi kalian gagal bernarasi di sini. Sekarang begini, Pak. Menurut kamu Tuhan ada di mana? Oke, Tuhan itu berada di luar dimensi ruang dan waktu. Kenapa? Karena ruang dan waktu ini ciptaan Tuhan.
Jadi kalau kamu katakan Tuhan di sorga, itu gabrul dan bohong itu. Kenapa? Karena sorga itu ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan berada di sorga di dalam ciptaannya sendiri atau di dalam Saya dunia? nggak bilang seperti itu. Enggak. Saya Saya mau jelaskan bilang kepada Tuhan kamu ada ya. di Kan hati saya. Tuhan turun ke bumi kata kamu kan. Tuhan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Itu tidak mungkin kata saya. Kenapa? Karena bumi ini ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam ciptaannya sendiri? Kok nggak mungkin sih? Tuhan loh. Aku ngomong dari tadi. Tuhan loh, kok nggak mungkin? Kamu bedakan halusinasi yang tidak masuk akal dengan asumsi kamu. Itu dua hal yang berbeda. Bagi manusia itu tidak masuk Kalau akal. kamu membawa asumsi yang kira-kira bisa diterima, berikan analoginya. Jangan cuma dogma. Saya memberikan analogi loh dari tadi. Analogi Bapak itu. Pak, Bapak memakai logika apa? Kamu seperti apa? Coba pembandingnya dari kamu apa? Coba jelaskan. Saya bilang manusia itu terbatas. Itu asumsi, tapi nggak boleh Allah itu asumsi. nggak Coba kamu terbatas. berikan Tuhan itu Bapak terbatas. berasumsi dari tadi loh. Bapak berasumsi Tuhan itu nggak boleh jadi manusia. Itu kan asumsi Bapak. Bukan asumsi. Bapak itu bilang tadi baik secara logika juga Tuhan bisa kok diterima bisa gitu, datang bahwa ke tidak dunia. mungkin Tuhan jadi Ya dia Itu Tuhan. secara Apa yang logika mustahil bagi manusia. Tuhan gitu? Kok asumsi? Enggak, saya tunjuk ayatnya mau enggak? Tunjukkan. Nah. Tuhan enggak mungkin jadi manusia mana-mana. Iya. Ya tunjukin. Tadi katanya menunjukin. Waduh. Oke, Bang Jibril. Ini siap. lanjutkan, Bang Jibril. Enggak, sebenarnya dari tadi. Ada malaikat nih Jibril. Iya, dari tadi udah jelas ya sebenarnya. Detik pencipta jadi ciptaannya itu dia hilang kekuatan menciptakannya. Jelas nggak di situ? Tapi kalau mau perang ayat, ayo kita perang ayat. Mau perang ayat, saya nggak gitu jago sih soal perang ayat. Tapi kita buka aja Bible-nya. Saya mau mempelajari Bible nih. Host, boleh tolong besarkan host? Host, tolong dibesarin itu. Mau tunjukin ayat. Bang Ibes. Itu ngantuk tidur. Ketiduran kayaknya. WhatsApp dulu apa? Bentar. WhatsApp dulu. Nah, tuh deh. Nah, jadi saya mau mempelajari Alkitab nih, Bang. Bukan Alkitab sih, Biblos ya. Saya buka di Alkitab Sabda nih. Tiba-tiba di sini ada tulisannya Kisah Para Rasul 837, ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah asli, sebab itu tidak diduga segala terjemahannya. Markus 7:16, kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini sehingga ternyata tidak asli. Ya. Habis itu Markus 11:26, ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah dan kiranya tidak asli. Habis itu Lukas 23:17, kebanyakan naskah tidak memuat ayat ini, kiranya tidak asli. Tanya kemana sih? Bukan. Saya mau pelajari. Kita mau perang ayat kan? Itu bukan kitab, itu apa? Tadi abang bilang apa? Bukan ini Bible. Alkitab Sabda. Ini Bible dong. Ini kan Kisah Para Rasul 837. Markus 7:16, Markus 11. Saya mau ngutip. Saya mau ngutip kitab, tapi kitabnya palsu semua. Habis itu tunggu sebentar dong. Kok jangan panik dong, santai. Bukan panik, nanti keburu lupa jawabannya. Ya udah. Oh ini asumsi, Alkitab Sabda asumsi. Siap. Asumsi kau, berdusta kau, ya, gitu ya. Berarti di sini ditulis nggak asli. Dari sini kita cari tahu dong, ini dasarnya dari mana sih? Sumbernya dari mana sih? Dari sini. Codex Sinaiticus ditemukan ditemukan di tahun 325. Ini abad keempat. Di sini juga ayat-ayatnya banyak yang hilang, nggak ada. Ini sumbernya dari mana sih? Katanya dari sini. Terus gimana kita mau bahas perang ayat kalau ayatnya nggak palsu? Ini nggak asli. Ini gimana kita mau perang ayat? Sekarang gini aja, Pak. Bapak Gimana tuh? Gimana tuh? Ada nggak ayat Alkitab itu mengajarkan dosa?
Tuhan Ada nggak batuku. Alkitab itu mengajarkan dosa? Ini untuk menjawab pertanyaan Anda tadi ya. Kita buka 2 Tesalonika Iya. ayat 11 di sini disebutkan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan Bagi siapa itu? atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Iya. Tadi katanya Al-Qur'an bilang Ditunjukkan apa kepada namanya? siapa? Ya enggak, tunggu sebentar. Tadi di Al-Qur'an bilang Allah menyesatkan. Lah ini Allah mendatangkan kesesatan juga. Gimana nih? Ditunjukkan kepada siapa? Enggak. Inti pembicaraan Standar janda sekali. Standar janda sekali tadi Al-Qur'an nggak dilihat konteksnya. Ini mesti dilihat konteksnya. Enggak, kita mau kembali ke pertanyaan awal atau kita lanjut yang tadi? Enggak, ini mendatangkan kesesatan tadi di Al-Quran. Antum nggak lihat kan konteks ayatnya? Sekarang ini mesti dilihat konteks ayatnya. Iya, terus? Iya, jadi ini mesti dilihat konteksnya. Al-Quran nggak gitu? Enggak. Kok enggak? Bapak ini kemana? Kok Sebenarnya? enggak? Saya bingung. Bukan, ini saya menutup pertanyaan tadi. Itu Enggak, satu. pertanyaan Habis itu balik dijawab ke dulu. dua ke tadi. Gimana kita menyenderkan keselamatan kita soal Trinitas dan segala macam di kitab yang nggak ada sanadnya, nggak ada benang merahnya kayak gini? Gimana, Bang? Kalian bilang Alkitab itu palsu, tapi selalu membuka. Loh, ini coba buktikan itu. Ini bukan saya loh yang bilang. Iya. Udah. Meter. Itu kok hilang jaringannya? Oke. Gak tahu. Bang Jibril nongol ya. Nah, oke lanjut. Loh, hilang ya? Halo. Lanjut kan Jibril. Kebental kayaknya itu Jibril itu kebental. Bentar ya. Oke, sambil nunggu Jibril naik ya, saya tanggapi dulu. Saya tanggapi sedikit. Jadi tadi ya, secara logika saya sudah bantah tadi secara logika ya. Bahkan saya permudah dengan analogi. Kemudian secara dalil, Kang Jibril sudah menjelaskan fakta-fakta bahwa ayat-ayat yang sering kalian bawa itu ayat-ayat sisipan, tambahan dan ayat palsu. Tidak ada dasarnya dari Kodeks Sinaiticus maupun dari artefak ataupun Gini, dari Bang Al. naskah aslinya. Bang Al. Ya. Kalian menyatakan Alkitab itu banyak ini, banyak ditambahin, banyak diituin. Di mana Alkitab Saya yang mengajarkan yang bilang salah? itu tadi kan di kitab sadar kitabnya yang ngomong. Enggak ada kita Alkitab mengajarkan yang salah, mengajarkan dosa, mengajarkan zina, ada. Lah itu tadi bukan itu masalahnya. Kita tidak berbicara masalah itu. Kita bicara soal konsep ketuhanan. Iya, konsep ketuhanan. Iya, kalian kan bahas soal hukum. Alkitab. Arti ini mau pindah ke hukum ini, mau pindah ke hukum yakin. Yang tadi kita close. Enggak. Gimana? Jangan dulu keluar dari konteks Bang Ali. Bang Ali. Makanya tadi kan masalah ketuhanan tadi kan. Ya sebentar Kang. Tadi kan masalah ketuhanan nih Dilan. Dilan mau pindah ke soal hukum-hukum. Nah yang tadi selesaikan dulu. Kan yang tadi saya sudah bantah bahwa pernyataan Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia satu. Yang kedua, satu adalah tiga, tiga adalah satu juga itu sesuatu yang tidak masuk akal alias halusinasi. Kenapa? Karena tidak ada faktanya. Sedangkan Yesus dan sebentar. Allah, Yesus dan Roh Kudus itu tiga hal yang hakikatnya masing-masing terpisah, tidak jadi satu. Ya, itu. Dan kemudian dari dalil-dalil naskah atau kitab, ayat-ayat yang ada, itu juga terbantahkan tadi Bang Jibril sudah buka. Itu ayat-ayat yang dipakai bahwa tentang Trinitas dan kesatuan Tuhan itu adalah ayat palsu tadi. Silakan Bang Jibril. Jadi itu cuma menunjukkan tadi tidak terdaftar. Saya tambahkan sedikit. Bandilan sebentar. Oke Bang. Saya tambahkan sedikit. Apa yang tadi siapa sih? Si Sonia mengatakan itu kok membatasi Tuhan gitu ya? Betul ya? Bantah tadi pernyataannya Bang Ali mengatakan kok membatasi Tuhan gitu ya? Betul ya? Iya. Nah, betul. Bandilan juga mengatakan begitu. Betul sekali. Oke. Nah, sekarang coba Anda buka di Bilangan 23:19. Ya.
Bilangan berapa? Coba buka di bilangan 23:19. Dibacain aja, Bang. Halo. Sudah. Ya. Coba Dison. Di situ kan dia mengatakan Allah bukanlah manusia. Anda yang membatasi. Alkitab Anda itu tidak membatasi. Itu saja sudah katakan. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya. Di sini dikatakan Allah Itu tidak kan seperti jelas. manusia yang gampang Bukan menyesal. seperti manusia. Baca dulu lanjutannya. Kamu jangan Ini- langsung main motong-motong setengah ayat. Makanya kalian ini suka ngawur. Iya, Ngambil ayat sekarang kita dibaca. setengah-setengah. Aduh, kok bilang ngomong yang sopan lah. Saya tidak pernah sopan lah, tidak sopan sama Anda. Kok ngomongnya seperti itu? Anda kayak tidak berpendidikan. Karena ada Kamu kan pendidikan, mengatakan kalian tadi. mengambil ayat Alkitab itu setengah-setengah, Pak. Lalu kalian menafsirkannya Bukan saya salah gitu. Sekarang Coba saya tidak Bapak bacain saya tidak semuanya, menafsir coba. loh ya. Silakan. Boleh saya jawab, Bang? Iya. Silakan Sebentar, Bapak bacain dulu ayatnya sebentar, semuanya. bro. Ya, Allah bukanlah manusia. Ya. Oh, Kok Allah? sehingga ia berdusta. Ya kan? Ya. Berarti dia bukan pendusta. Bukan anak manusia. Nah, Mm-mm. sehingga Itu. dia menyesal. Ya. Kamu yang potong-potong langsung di situ. Di situ mana ada dikatain berdusta? Dia bukan Kamu kalau nggak hafal diam aja kamu, Son. Bukan Bang, dia Kamu yang mengubah-ubah Enggak, bacaannya. kamu buka Bible kamu kalau mau bantah. Kamu Udah saya buka, makanya saya memperjelas Buka, dan coba mempertegas. Dia mengubahnya. Alkitab Sabda. mana Sabda. coba open cam kamu dibuka coba. ada. Open cam Siapa coba. host? itu berbeda. Coba Ya host. ini, Coba host. ini yang tadi saya bilang, gimana kita mengutip kitab yang kayak begini gitu loh, yang beda-beda dari yang saya pegang, yang kalian pegang, yang ini pegang, beda-beda. Enggak, lanjutin dulu, lanjutin. Boleh saya lanjut yang tadi Sebentar, atau Pak. enggak? Sebentar yang Pak Judul ya. ini, Sebentar Pak nanti. Judul, Oke, sebentar, oke. Pak. Ini di sini saya juga buka di Alkitab Sabda. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Ini ada kata-kata di sini. Nah, Ngapain ini, kamu tambah-tambahin? Bang Peta, Ngapain saya mau tambah-tambahin? Saya Diubah mau ya kurangin. pakai Alkitab. Bang Peta. Kak, Saya- bantu satu orang sebelah membuka-buka bercepat. Bang Peta. Gak bisa jaringan. Coba dengar Bang Peta ya. Allah bukanlah manusia sehingga Iya, dia berdusta. silakan. Begitu kan intonasinya kan? Iya, sebentar. Anda bacanya berdusta kan, Dilan? Enggak, dengar dulu Bang. Anda bacanya berdusta nggak, Dilan? Benar. Sebentar dulu. Karena ini si Son ini mengatakan, saya mengatakan mana ada kata berdusta. Iya. Sekarang saya tanya sama Dilan. Dilan, di situ ada kata berdusta nggak? Kata berdusta ada. Dengar itu, Dilan. Dengar itu, Son. Bang Peta. Nyosor aja mulutnya. Bang Ya, Peta. silakan lanjut. Nah, Allah bukan lanjut. manusia sehingga dia berdusta. Itu kan intonasi kalimatnya kan? Betul. Tahu arti intonasinya kan Bang? Berarti dia bukan pendusta. Iya. Gitu kan artinya kan? Iya memang. Betul. Jadi Cocok. dia menjadi Betul. manusia Lanjut. pun, tapi dia bukan pendusta. Karena dia bukan manusia biasa, itu artinya. Salah Dilan. Yang namanya manusia itu pasti berdusta. Yang tidak berdusta Tuhan, makanya Tuhan Itu kan persepsi Bang. Ini masuk lagi ke persepsi masing-masing jadinya nih. Nah, coba itu dibuka lagi tuh. Nah, mana? Dibaca Saya tuh. bacakan. Si Son itu baca. Enggak, ini yang saya bingungin tadi. Ini yang mana yang kita mau baca? Yang TB, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Sementara di sini dibilang Allah bukanlah manusia sehingga ia berbohong. Habis itu Allah tidak seperti manusia yang gampang menyesal dan suka berdusta. Tuh beda-beda. Loh, Bang. Jadi kalau mau spesifik yang ini ngomongin lain lagi. Ini ada di sini ada menyesal dan berdusta. Biar saya bacakan Bang. Perjelas coba. Yang mana nih? Itu yang- Kita mau baca yang mana nih? Yang Allah, biar saya bacakan ya, yang jelas Bang.
Ini 19 semua, Bang. Iya. Ini 19 semua, Iya. beda Itu tafsir gimana aja beda. ayat biar saya Wah, bacakan kamera intonasinya dimati. seperti apa. Tuh. Coba baca. Tunggu. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Itu kan intonasi kalimatnya, Bang. Di sini yang intonasinya. Kalau yang di sini, ini intonasinya gimana? Mana? Nih. Yang mana? Bukan Nih. goyang, Bang, goyang. Bukanlah manusia sehingga dia berdusta, juga bukan seorang anak manusia sehingga dia menyesal. Beda Kan lagi. jelas. Abang kan Beda udah lagi. ya, Beda artinya lagi. Beda lagi intonasinya. bukan Abang begitu, ambil Bang. dari mana Tujuan sih itu? kalimat itu dia Alkitab menunjukkan, Sabda, kok ambil dari mana nih orang? dia Bang, menunjukkan coba buka Bible aja Bible. Jangan dari Alkitab Son, kamu Sabda, diam dari aja, itu Son. Kamu Alkitab nggak apa ngerti. itu? Aplikasi apa itu? Ini bukan aplikasi, Bahlul. Ini website saya Alkitab Sabda. Alkitab Kok enggak Saya itu baru tahu ada benar Alkitab tuh. Sabda, yang saya tahu Bible, Alkitab itu doang. Saya nggak tahu apa Alkitab. Iya, makanya diam belajar aja. ini, Kamu harus banyak belajar. TB, ini AYT yang 2018, ini yang TL 1954, ini BIS 1985, ini MILT 2008, ini Shelber 2011. Kok nggak tahu? Yang kau tahu yang kau pegang doang. Makanya belajar Cuma lagi. konteksnya doang, tapi maknanya itu sama. Maknanya sama. Oke, ini kita lewatin ya. Saya sambung yang tadi boleh? Enggak, lanjutin aja dulu, Bang. Ini Biar aja, nggak sasar, Kang. Bang. Lanjutin dulu, Bang, biar nggak sasar. Yang ini? Ya. Apa Itu nih? kan mungkin kita tanpa diajarin pun ngerti, Bang, bahasa itu. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Jadi Abang beda intonasinya yang ini sama yang ini ya. Arti kata itu kan Abang sudah paham kan? Allah Paham bukanlah apaan? manusia. Paham karena intonasinya? Bukan, inti arti kata yang dimaksudkan itu Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Enggak, di sini ini yang AYT, Allah bukanlah manusia. Tanda titik, koma. Allah bukanlah manusia. Dah. Terus? Baru ganti lain lagi. Jadi yang ini disatuin, yang ini nggak disatuin, yang ini disatuin. Ya ampun. Jadi intonasinya ganti-ganti kan? Bukan seperti itu. Itu artinya sama aja sih. Mau apapun artinya sama aja. Oke. Sekarang gini. Yesus Tuhan. Sebentar. Pokoknya Yesus Tuhan. Bodoh amat. Nih, saya balik ke tadi ya, Catholic Identity. Ini website Katolik dan ini Edu. Edu itu educations, artinya website pendidikan. Aduh, nih saya translate ya. Penulis Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Jadi belum tahu pasti nih Matius yang nulis. Habis itu Luke. Nih untuk tadi yang si Son, kok nggak tahu si Luke itu siapa? Luke itu Lukas. Ya, saya translate lagi. Penulis Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Itu Luke. Habis itu John. Kalau nggak tahu John juga itu berarti Yohanes. Translate lagi. Penulis Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Ini dari Katolik loh. Ini dari Katolik loh. Bilang tulisan ini kita nggak tahu siapa yang nulis. Jadi gimana kita mau menyandarkan itu tadi yang ini. Oke, mau beda arti lagi. Ini kita ke Vatikanus ya. Coba kalian buka 157, 1 Yohanes 57. Udah dibuka belum? Izin makan bentar, Bang ya. Waduh, langsung lapar, Bang. Belum, dari tadi Langsung belum lapar makan. dia. Dari tadi belum makan, Bang. Ya, kamu Ci. Siap. Sambil aku denger-dengerin pun. Oh, tapi bisa jawab nggak? Boleh. Oke. Di satu ya. Dilempar juga gue nih. Mandi pun belum dari tadi nih. Sambil aja. 1 Yohanes 5 ayat 7 coba dibuka. Udah belum? Udah belum. Jibril, situsmu karangan Islam atau versi Islam, bro. Codex.sinaiticus.org. Habis itu catholicidentity.bni.catholic.edu.eu. Habis itu Alkitab Sabda, lihat siapa yang punya. QQ.
Yayasan Lembaga Sabda. Websitenya sekarang dicari, dimasalahin. Siap. Jibril bukan kiamat. Lanjut. Jibril bukanlah kiamat sehingga dia berdusta dan menghujat. Coba nih tadi Bang Dilan. Warungnya sampai Ya kalau jam 2 disebutin, ya. Gua juga nggak ikut percaya lapar gua. kan si Oten nih. Kalau sudah ditunjukin fakta gitu baru percaya dia. Nggak bakalan percaya. Dia muter kemana-mana. Nah, Sama si Son ini. Apa? Tapi nih, jelas kita harus dia bilang ini penulisnya orang Islam nih, kita buka. Catholic Identity. Tuh, Witness to God's Hope. Tuh. Nih, jelas nih website-nya nih. Brisbane Catholic Education. Brisbane Catholic Education. Islam yang nulis. Kau atur aja lah. itu biangnya Katolik di Australia sana itu. Ujung-ujungnya ngomong gini, ya itu Kristen apa itu radikal apalah gitu. Ya itu Islam yang pura-pura bikin gituan. Nah, Bang Dilan, bisa Bang juga, Dilan bisa gimana juga. nih? Bang Dilan gimana nih? Udah bisa buka 1 Yohanes 5 ayat 7? Beda aliran. Terhitung sama Katolik. Ya, ini nggak enaknya nih Bang Ibes nih. Kalau gue datang begini nih Pade nih. Buka kamera gimana sih kok nggak bisa? Oke, tergantung kameranya, merek apa Son? Mau nunjukin nggak bisa buka kamera. Oke ya, saya tambahin tuh yang disampaikan Bang Jibril ya. Jadi secara dalil kitabiah sudah jelas itu tidak bisa kalian pertahankan. Makanya tadi saya berikan analoginya bahwa Tuhan itu bukanlah manusia, jadi dia tidak mungkin menjadi manusia. Secara logika, kalau dia menjadi manusia, itu menunjukkan bahwa dia membutuhkan sesuatu dari manusia. Padahal Tuhan itu dia maha memiliki segala-galanya sehingga dia tidak butuh untuk menjelma menjadi manusia sekaligus. Nah, kemudian kalau dia menjadi manusia, dunia ini akan hancur, ya, karena dunia tidak mampu menampung energi Tuhan itu, apalagi masuk ke dalam rahim Maria. Terus yang ketiga, untuk apa tujuannya turun ke dunia? Kenapa nggak dulu dia turun logikanya? Kenapa sekarang? Kalau dia nebus dosa orang yang sekarang, dosa orang yang dulu gimana? Gimana kalian berpikir masalah itu, Ten? Nah, kemudian yang terakhir, kalau Tuhan menjadi manusia, maka batallah sifat ketuhanan dia. Itu kata kuncinya. Ya, Anda jangan membatasi Tuhan dong, Bang Al. Anda jangan membatasi Tuhan. Tuhan kan tidak terindikasi dengan ruang dan waktu atau apalah itu. Dia maha kuasa. Debat aja sama gua. Betul, justru ketika Tuhan jadi ke dunia, berarti Oten membatasi Tuhan itu. Kenapa? Oh, karena bukan, itu dimensi konsep. dan ruang waktu ini terbatas. Jadi Enggak, tidak itu mungkin konsep. dia